Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Tri Puji Lestari SD Negeri 7 Kuripan CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Perkenalkan fasilitator Ibu Titin Ika Mabuda, pengajar praktek Bapak Pujito CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan Tri Puji Lestari. Assalamualaikum, salam guru penggerak, salam bahagia. Sebagai pengantar, dalam menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita, dapat membawa kemajuan baik pada diri murid maupun sekolah. Disiplin positif salah satu bagian nilai-nilai kebajikan dari budaya positif melalui pembiasaan sebagai cermin nilai-nilai yang diyakini sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menjalani seluruh proses dan peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran, mengutamakan keberpihakan pada murid dengan keyakinan kelas dibuat bersama murid sehingga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuannya yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas atau sekolah, membangun motivasi intrinsik, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukurnya yaitu murid terlibat aktif dalam membuat dan menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. Pembelajaran berlangsung sangat menyenangkan, tercipta lingkungan belajar yang positif, guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, melakukan sosialisasi tentang disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, menjelaskan pentingnya keyakinan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, memajang keyakinan kelas di dinding kelas, melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten, dan membuat dokumentasi. Dukungan yang dibutuhkan berupa alat dan bahan berupa ATK, kertas plano, sticky note, pulpen, spidol, dan lain-lain. Kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid dalam menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, agar nilai-nilai yang diyakini dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun rumah. Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 7 Kuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Jariati selaku Kepala Sekolah dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan guru SD Negeri 7 Kuripan dan tenaga kependidikan SD Negeri 7 Kuripan. Di sini saya mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan diseminasi atau menyebarkan. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini bukannya saya menggurui Bapak Ibu guru apalagi Ibu Jariati selaku kepala sekolah. Di sini kita mau belajar bersama tentang budaya positif. Kenapa saya berdiri di sini? Saya mendapatkan materi modul 1.4 untuk mendapatkan tugas didiseminasikan atau dikomunikasikan atau disebarkan tentang modul budaya positif. Sebelumnya kita biar semangat ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Untuk penyemangat kita ice breaking tepuk semangat mawon nggih atau semangat pagi. Semangat pagi, nanti saya bilang semangat pagi. Pagi luar biasa, mantap, ditambah mantap ya. 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi, luar biasa, mantap. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mengawali tentang budaya positif, mendengar kata budaya positif, seperti apa itu budaya positif? Mungkin ada yang bisa, Bapak Ibu, silakan tunjuk jari. Budaya positif itu apa? Terima kasih waktunya nggih. Menurut pendapat saya nggih mungkin nggih, budaya positif itu adalah namanya budaya itu kebiasaan atau hal-hal yang sudah dilaksanakan secara berturut-turut sehingga menjadi kebiasaan, itu namanya budaya. Budaya positif berarti kebiasaan yang baik yang telah dilaksanakan di SD kita, mungkin seperti itu budaya positif. Terima kasih. Terima kasih, sangat bagus. Siapa yang mau menambahkan, ada lagi? Bapak atau Ibu?
Betul, nggih. Terima kasih kepada Ibu Jaryati yang disampaikan bahwasanya itu benar, budaya itu adalah pembiasaan atau kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Sedangkan positif itu sesuatu nilai-nilai atau nilai-nilai universal mengenai sesuatu yang istilahnya baik. Ya. Positif itu baik. Nah, contoh penerapan positif yang telah kita terapkan, sebenarnya kita sudah menerapkan budaya positif. Tapi mungkin karena kita tahunya itu pembiasaan ya. Sebenarnya sekarang dikatakan budaya positif itu menyeluruh dari semua pembiasaan yang dilakukan di satuan pendidikan atau di sekolah, dengan pembiasaan atau kegiatan positif dengan menggunakan kalimat positif. Ya, kenapa kebiasaan positif dengan menggunakan kalimat positif? Pembiasaan itu bisa dilakukan sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, maupun sesudah pembelajaran. Sebelum pembelajaran kita sudah menerapkan di sekolah kita SD Negeri 7 Kuripan, yaitu satu tentang tadi ya 5S, salam, sapa, apa itu? Senyum, sopan, santun, ya. Kita sudah menerapkan semuanya. Tiap pagi ada bersalam-salaman. Terus pembiasaan Asmaul Husna sudah kita laksanakan. Pembiasaan untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan. Pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi pembiasaan itu sudah sebenarnya sudah kita terapkan di sini dan sangat bagus sekali. Yang kedua, budaya positif yang lainnya, pembiasaan itu selama di pembelajaran bisa dengan inovasi dari guru masing-masing, ya. Inovasi guru masing-masing, pembiasaan itu bisa kita terapkan supaya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, diambil dari segi elemen sila ke-1 dulu boleh, sila kedua, ketiga, dan berikutnya boleh. Untuk yang budaya positif berikutnya, kita harus mengetahui dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, untuk bertahan hidup, petani sama dengan pendidik. Kenapa petani sama dengan pendidik? Ada yang Bapak Ibu guru mau menyampaikan? Mbak Bu Reno, Bu Ima, betul ya, Bu Jaryati. Ini sama-sama profesi. Profesi itu suatu pekerjaan yang tidak bisa digantikan dengan orang lain. Jadi profesi petani atau pendidik itu termasuk untuk bertahan hidup, karena untuk bertahan hidup semuanya pasti tergantung pada petani. Tanpa petani mungkin ya, semuanya akan terganggu kehidupannya, karena semua makanan atau semua yang kita konsumsi itu adalah hasil dari petani atau pertanian, baik petani tanaman pangan, hortikultura, termasuk peternakan, perikanan, itu semuanya ada di tangan petani. Sedangkan pendidik juga sama pentingnya, karena semuanya yang akan menjadi aparat atau pemimpin itu berasal dari hasil dari seorang pendidik. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya, sebenarnya dasarnya sama. Hanya saja di sini kenapa petani sama dengan pendidik? Petani itu sama dengan pendidik. Kalau petani berhubungan dengan tumbuhan, pendidik berhubungan dengan murid. Menanam tumbuhan, pendidik juga menanam karakter kepada siswa, baik karakter, ilmu, dan lain-lain. Yang kedua, petani setelah menanam memupuk supaya tanaman itu tumbuh dengan baik.
Kalau di sini pendidik kita memupuk, mengarahkan supaya lakunya tidak salah atau arahnya benar ke perilaku yang baik. Setelah memupuk, kita menuai. Hasilnya, kalau memupuk kan supaya gemuk tumbuhan. Kalau pendidik dipupuk supaya pembelajarannya hasilnya bagus. Terus menuai hasilnya sama. Kalau pendidik menghasilkan lulusan-lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mengatakan, Ibu, ya sebenarnya dasarnya sama, mencetak, tapi hanya saja yang dihadapi tumbuhan dan yang satu murid. Ketika mengetahui perilaku murid, memahami kebutuhan supaya subur dan maksimal, bersifat fisiologis rumah, kebutuhan untuk kesehatan dan makanan. Petani juga memberikan kasih sayang kepada tumbuhan melalui merawatnya setiap hari. Pendidik juga memberikan kasih sayang atau supaya dapat diterima murid. Dari segi psikologisnya memberikan rasa aman, pangan sandang harus dipenuhi. Tapi kalau petani memberikan pupuk atau memberikan menyiram, memberikan pangan, tetap terhubung dengan orang lain. Kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab di sini bukan berarti kita melepaskan murid begitu saja, tetapi ada batasan-batasan norma ataupun aturan. Yang berikutnya, kebutuhan kesenangan. Setiap siswa memiliki kesenangan untuk melakukan sesuatu, tetapi kita sebagai pendidik untuk meluruskan kesenangan supaya tidak melampaui batas. Berikutnya, kekuasaan. Kebutuhan dasar manusia itu kekuasaan. Ini berlaku biasanya pada murid. Biasanya pada murid itu sering terjadi salah paham. Berikutnya yang berdasari tentang budaya positif yaitu adanya 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol itu terdiri dari 1. Guru zaman dulu tidak bisa disamakan dengan yang zaman sekarang. Dulu kebiasaan penghukum, berikutnya naik 1 tingkat membuat orang merasa bersalah. Naik tingkat berikutnya guru sebagai teman, naik tingkat berikutnya guru sebagai pemantau. Lalu terakhir kita diharapkan di sini guru sebagai manajer atau pemimpin dalam pembelajaran. Jadi budaya positif itu tidak hanya pembiasaan, tetapi kita memperlakukan murid supaya intinya kita tidak boleh menghukum. Kita harus berpihak pada murid. Nah, kita sebagai pengontrol itu digunakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu 1 awalnya diawali dengan menstabilkan identitas. Misalnya ada kejadian murid terlambat. Murid terlambat diharapkan kita tidak menghukum atau menstabilkan identitas. Bahwasanya setiap orang pernah melakukan kesalahan, itu hal yang biasa. Jadi kesalahan adalah proses dalam pembelajaran. Supaya dia bisa menghilangkan kata gagal karena terlambat. Jadi kita sebagai guru harus merubah dari kata gagal menjadi sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah maksudnya kita tidak boleh langsung memberikan kata kamu salah kepada murid, tetapi kita berusaha meyakinkan kepada murid untuk dapat memperbaiki kesalahan. Memang itu salah, tapi setiap orang punya kesalahan. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, budaya positif di sini yang paling utama itu keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan sekolah atau kelas yang sudah dibuat di awal pembelajaran.
Keyakinan itu meliputi aturan-aturan, tata tertib, dan lain-lain. Itu disebut dengan budaya positif. Misalnya ada siswa yang terlambat menanyakan keyakinan. Kalau zaman sebelumnya namanya kesepakatan, sekarang berubah menjadi keyakinan. Kenapa dirubah keyakinan? Karena kesepakatan merujuk pada apa itu seperti peraturan. Nah, peraturan itu memberikan apa kepada siswa itu seperti kalau salah dihukum gitu. Jadi kalau keyakinan itu memberikan rasa positif. Kenapa keyakinan itu atau budaya positif dilakukan dengan kalimat positif? Kalimat positif itu maksudnya tidak menggunakan rasa kata bersalah kepada orang lain atau kepada murid. Memberikan kalimat positif yang bisa meningkatkan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Hanya kalau ada yang salah, mohon maaf dari kata-kata saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, tepuk tangan semuanya. Kalian sudah membuat keyakinan kelas. Mas enggak? Keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat melalui musyawarah atau diskusi atau bukan bersama-sama dengan teman. Kamu sudah menulis satu persatu, baca yuk. Halo. Itu yang cantik. Gitu kan? Gak suka toh? Sekarang kita baca satu persatu. Ini masuk kelas jam 7 dan baca buku. Bagus, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar dengan PKB menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar dengan Utari buat meyakinkan kelas. Terima kasih Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi budaya positif yaitu 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalam.